Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Sekat Gaib. Gimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang dimudahkan ya. Kali ini kita akan membahas suatu permasalahan atau gimana ya, yang lagi tren di dunia pergaulan. Alhamdulillah di sini sudah hadir Bang Gaib. Bertemu lagi Bang Gaib setelah kemarin kita penelusuran di situs Sanghyang ya. Gimana? Lumayan cukup. Udah fresh lagi? Alhamdulillah udah fresh ya. Tapi sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuman energi ya yang kemarin sedikit kekuras gitu Cukup ya. terkuras ya. Terkuras ya. Jangankan Bang Gaib ya, saya aja merasa gimana ya, lelah luar biasa gitu. Ya Bang, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di sini. Alhamdulillah. Kita ya, saya pingin ngobrol-ngobrol aja Bang, ngobrol santai aja gitu. Ya. Sehubungan kemarin telah terjadi berita viral gitu ya, bahwa ada yang bisa narik uang menggunakan jenglot gitu ya. Saya juga belum paham apa itu jenglot ya. Kita akan tanya-tanya ke Bang Gaib langsung aja. Nah Bang, apa sih Bang jenglot itu Bang? Ya yang saya tahu ya jenglot itu ya seperti boneka kecil ya. Boneka kecil tapi hidup gitu. Oh hidup. Hidup. Tapi itu juga saya juga tidak tahu lebih dalam lagi gitu ya. Tentang jenglot itu ya. Cuman ini ada pesan-pesan dari kakek saya dulu gitu. Ini jenglot itu seperti apa, jenglot itu seperti apa gitu. Udah pernah lihat Bang jenglot? Udah pernah. Tapi ya mungkin saya juga belum disebutnya, belum lebih dalam lagi tahu itu tentang jenglot itu gitu. Iya. Dan cuman sedikit-sedikit lah tahu gitu tentang jenglot. Iya. Ya saya juga sih melihat-lihat di YouTube atau di berita-berita, bentuknya sih tahu, cuman yang jadi penasaran apakah benar itu jenglot itu hidup atau gimana gitu, atau hanya bikinan manusia dibikin sedemikian rupa sehingga bentuknya menyeramkan Ya, gitu. seperti itu. Ya kalau tapi ada itu Bang jenglot sebenarnya. Sebenarnya jenglot itu ada ya. Cuman kalau zaman sekarang ya kebanyakannya dipakai rekayasa ya gitu, dibikin ya akan itu bisa jadi pakai penipuan gitu. Jadi seolah-olah kan orang-orang yang supranatural juga mencari itu sebenarnya yang asli itu gimana, itu yang belum tahu juga sebenarnya itu yang asli itu seperti apa gitu. Jenglot itu. Iya. Kalau jenglot sama batara karang beda sedikit ya mungkin gitu. Batara karang bentuknya sama. Sama seperti itu, cuman mungkin beda tingkatannya gitu. Iya, Itu mungkin itu juga sedikit sedikit tahu gitu ya. Gitu. Nggak terlalu tahu bener gitu tentang jenglot atau beka gitu ya. Kan cuman sekarang banyaknya dipakai nggak benar gitu ya gitu, seperti itulah gitu. Salah gunakan Ya. Kebanyakannya yang pakai jenglot ini asli, ini asli, padahal itu bikinan atau gimana gitu. Jadi ada juga jenglot bikinan manusia gitu. Juga. Itu dijual. Ya seperti itu. Nah kalau misalkan jenglot itu ada Bang ya, mungkin Abang boleh ceritakan sedikit asal usulnya tuh, awalnya tuh gimana sehingga terbentuknya sebuah jenglot gitu. Tapi sedikit ya, ini Ya. saya soalnya belum tahu benar gitu tentang jenglot ini. Ya kita ngobrol aja, kapan kan di dunia mistis itu udah dunia pengobatan. Perlu ketahui Pak pemirsa ya, Bang Gaib ini membuka juga praktek pengobatan ya, pengobatan
alternatif gitu Bang. Iya, seperti itu. Ya, boleh ceritakan Bang asal usulnya dulu. Asal usulnya mungkin itu juga saya mendengar dari kakek saya dulu ya. Sebenarnya jenglot itu dulunya seorang manusia juga ya. Manusia ya. Cuman dia menganut mungkin yang seperti ilmu-ilmu yang negatif lah. Ilmu negatif, ilmu hitam yang seperti itulah. Dulunya dia punya yang disebut ilmu rawa rontek Pancasona itu yang tidak diterima di bumi. Seakan-akan dia mengecil seperti itu. Jadi seperti kerangkanya doang jadi kecil. Jadi seperti boneka gitu. Tapi energinya luar biasa itu. Energinya luar biasa sekali kalau yang asli. Mengecil tapi hidup Bang ya. Hidup ya. Berbeda dengan mumi biasanya. Kalau mumi kan dengan bahan pengawet jasadnya mati gitu ya. Cuman jasadnya aja dia nggak hidup. Kalau jenglot ini dia nggak meninggal itu loh Bang. Jadi sebenarnya jasadnya itu udah gitu kan, tapi ilmunya dan ruhnya masih ada utuh di situ aja gitu. Di lingkungan di sekitar itu di badannya tubuhnya itu gitu. Jadi seakan-akan itu energinya negatif sekali ya pemirsa ya. Hati-hati kalau yang mempunyai jenglot itu yang asli itu harus hati-hati gitu, hati-hati. Soalnya yang itu takutnya ada hal-hal yang negatif ke keluarga kita lah gitu, seperti itulah gitu. Oh gitu. Jadi jenglot itu asal mulanya orang yang memiliki ilmu hitam gitu. Iya, seperti itu. Dia nggak meninggal. Iya, seperti itu. Cuman tubuhnya jadi mengecil sampai sekarang. Tapi itu kalau yang asli Bang ya. Kalau yang asli. Iya. Nah, banyak kan di YouTube atau di berita-berita banyak orang yang memiliki jenglot gitu ya. Entah buat apa fungsinya. Cuman bagi orang yang memilikinya Bang, ada nggak pengaruhnya buat orang yang memiliki jenglot itu? Sebenarnya kalau pengaruhnya banyak ya. Soalnya gini ya, kalau itu misalnya itu jenglot benar-benar asli gitu ya, asli itu bisa ada dampaknya kalau nggak keurus. Gitu. Maksudnya keurus gimana Bang? Dimandiin di sisi ya seperti itulah, seperti itu kalau nggak keurus kira itu. Tapi tetap kita mah lebih yakin lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala ya daripada ke jenglot gitu ya. Jenglot gitu ya. Kalau jenglot kan hanya makhluk ya. Iya. Jadi banyak juga Bang ya pengaruh negatif jenglot ke orang yang memilikinya gitu. Iya, pengaruhnya. Kadang-kadang itu kalau nggak kayak itu kadang-kadang keluarganya bisa serem juga ya. Nyambar gitu yang ada di sekitaran situ aja gitu. Takutnya seperti itu lah. Kalau yang asli gitu. Seram juga ya. Iya. Kalau melihara jenggot, kalau banyak pengaruh negatifnya buat pemiliknya ya. Soalnya itu negatif sekali ya gitu. Lebih baik jauh-jauh lah. Lebih baik kita berzikir aja kepada Allah gitu. Betul. Nomor satunya itu lah sebenarnya gitu. Iya. Itu cuman lah benda-benda yang itu mah cuman nggak apa ya, kalau batin saya nggak ada manfaatnya. Iya, seperti itu, nggak ada manfaatnya. Gitu. Nah, orang-orang yang memiliki jenglot itu dia bisa menemukan jenglot itu biasanya di mana Bang? Kalau jenglot itu yang ditemukannya kadang-kadang itu tidak tentu ya gitu, tidak tentu gitu. Kadang-kadang di lokasi-lokasi yang apa ya, yang angker sekali ya, yang belum itu bingung juga saya juga gitu kan. Kadang-kadang yang seperti itu mah misalnya ada daerah anu misalnya di daerah sini ada itu ada jenglotnya, ada
BK-nya atau gimana gitu. Kadang-kadang kalau yang supranaturalnya tinggi itu bisa kerasa gitu. Bisa ditarik. Bisa ditarik gitu, bisa ditarik gitu. Nah, cuman itu kan kadang-kadang ditariknya gitu kita harus siap-siap gitu. Siap-siap dengan keilmuan kita, dengan penjagaan kita. Soalnya itu energinya dahsyat sekali ya kalau yang asli gitu, benar yang asli gitu ya kalau itu. Kalau orang-orang supranatural, mereka tahu ya mana yang energinya besar atau kecil gitu. Jadi mungkin ada, kalau mau ditarik ada ritual-ritual khusus kayak. Ada itu. Mungkin yang itu pasti ada ritual-ritual khusus gitu. Ada apa ya, saya juga kurang tahu gitu ya, menurut saya kurang tahu gitu. Iya, saya jadi penasaran banget nih Bang, orang-orang kok mau gitu memelihara jenglot, ya kan? Buat apa sih sebenarnya gitu? Jadi sebenarnya gini, apa maunya orang-orang yang memelihara jenglot itu Bang? Jadi seperti inilah kadang-kadang ya mitosnya gitu, mitosnya itu bisa narik uang, gitu, uang goib. Iya. Gitu. Tapi saya belum pernah melihat langsung di depan saya gitu, belum pernah melihat gitu. Jadi gitu, ya mitosnya gitu. Tapi sebagian orang juga mempercayainya gitu, percayainya bisa narik uang. Tapi bagi saya masih hampa gitu, masih belum itu. Apakah itu real atau hanya modus gitu? Iya, seperti itu lah. Ya sekarang kan banyak ya, ada yang lagi viral di YouTube gitu ya. Orang menarik uang dengan jenglot, dengan bantuan jenglot, dimasukkan ke dalam kotak, ditarik, kemudian keluar uang nggak habis-habis. Iya. Saya juga berpikir apakah ini modus atau beneran? Menurut Abang gimana tuh? Kalau menurut saya itu, saya juga ini bingung gitu ya, bingung soalnya bingungnya gini gitu. Tapi secara batin saya dilihat itu ada energinya, ada itu energinya, energi jenglotan sama Erbena ada, itu kelihatan sekali energinya gitu. Di lingkungan situ energinya, tapi nggak tahu itu bisa narik uang bisa banyak gitu atau gimana gitu, itu kurang tahu saya ya. Tapi kalau energinya saya bisa merasakan gitu, energinya ini jenglotnya ini asli, ini RB-nya itu asli, itu seperti rantai babi itu. Iya. Gitu. RB itu rantai babi? Iya, seperti itu. Mungkin saya kurang paham ya kalau narik uang gitu nggak tahu itu asli, nggak tahu itu cuman rekayasa, nggak tahu ya gitu. Cuman kalau jenglot sama RB-nya itu ya mungkin energinya kerasa gitu. Saya lihat videonya gitu. Cuman pas keluar uangnya kita nggak tahu ya apakah itu hanya modus atau beneran gitu. Ya jadi orang mempercayai bahwa jenglot itu bisa buat menarik uang, mungkin itu kali Bang ya yang banyak orang tertarik ya seperti itu gitu. Jadi orientasinya hanya dunia gitu. Dia nggak mau, orang-orang yang melihara jenglot ini nggak mau berusaha secara normal gitu ya, pengennya yang instan gitu, termasuk hal-hal mistis pun mereka yang dalam tanda kutip imannya kurang gitu kan ya, sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Apalagi diiming-imingi dengan keduniaan, mencari uang begitu mudah, tinggal suruh jenglot tarik uang dapat uang, enak banget gitu kan. Gitu. Tetap kita mah berikhtiar. Iya, betul. Berikhtiar gitu. Berikhtiar. Soalnya kita kan di itunya juga sudah disuruh berikhtiar kalau ingin dapatkan sesuatu yang berkah, gitu, seperti itulah. Jadi buat apa ya Bang, uang banyak gitu tapi nggak berkah, apalagi dari hal-hal ya mungkin itu menyimpang Bang ya. Disebut menyimpang ya pasti ya, menyimpang gitu.
Cuman ya kembali lagi ke keyakinan masing-masing aja gitu ya kalau saya gitu. Oh, iya. Gitu. Tapi tetap saya mah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Iya. itu nomor satunya gitu. Walaupun saya masih belajar sedikit-sedikit gitu. Belajar sedikit-sedikit membenahi diri saya sendiri Iya. gitu ini dulu. Nah, seperti itulah membahas jenglot saya sebenarnya tidak tahu lebih dalam gitu. Cuman sedikit Tapi lah, gitu. menambah Iya. kepenasaran saya gitu kan Bang, menambah Iya. wawasan tentang ilmu kemistisan itu, Iya, ilmu seperti pergoiban itu. itu. Nah Bang, jadi sikap Bang Gaib atau pandangan Bang Gaib tentang jenglot itu seperti tadi ya Bang. Iya, seperti tadi. Kita hanya mempercayai, hanya meyakini kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. seperti itu. Bahwa jenglot itu mah hanya sebatas makhluk biasa kalau misalkan benar hidup gitu Bang. Iya. Iya. Ya saya mohon maaf Bang, saya datang ke Abang malam-malam gini Iya. hanya membicarakan ini gitu. Iya. Sana di YouTube kan ada yang lagi trending itu, yang viral, orang di video gitu Bang. Iya. Bisa mengeluarkan uang dengan bantuan jenglot gitu ya. Ya, mungkin itu tergantung orangnya masing-masing. Masing-masing ya, kembali masing-masing aja. Iya. Ya mungkin pertanyaan saya segitu dulu Bang. Iya. Ya lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang masalah-masalah dunia pergoiban menurut saya, dunia permistis, Dan dunia supranatural gitu ya. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan dari ucapan saya. Oh ini nggak Kalau apa-apa. bisa ya kepada semuanya mohon maaf sekali kalau ada ucapan yang salah. Kita kan hanya sharing sebatas sepengetahuan kita gitu Iya. Bang ya, sebatas pengetahuan Abang gitu. Nggak dilebih-lebih, yang mungkin Abang yang Abang dengar, yang Abang tahu diceritakan ke saya. Iya. Gitu. Saya kan hanya orang awam gitu menurut saya. Ya begitu pemirsa obrolan saya dengan Bang Gaib. Jangan lupa subscribe channel Sekat Gaib ya, like, komen, dan share. Semoga Anda yang menonton video ini diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. disehatkan, panjang umurkan, diberkahkan dalam sisa umurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.